ketemunya sama Yuzong. Nah, jadi Paramis XP. Soalnya oh, akhirnya Poveus yang sudah yang sudah menjadi Poveus. shadow pick. Aku Satu- lebih suka Poveus. Satu lagi Kenapa? Mo, yang padahal bagus. Blue. Apa tuh? Blue. Glue. Gak sadar kan? Blue itu hero lama yang ini dia bisa ngincer Cecilion sama One-on-one enak loh. Tapi masalahnya kalau Glue ini bisa anak-anakannya itu bisa disangin claw juga sih kok. Sama Jadi stuck. Cecilion. Iya, Aduh iya juga ya. iya kan. Belum lagi kalau dapat apa Furious Dive-nya Nah. Yuzong itu live Putus su, anak-anaknya terbang semua, terbang ke langit. Dan ini akan menjadi game kedua. Game menentukan apakah Onyx Prodigy mereka masih bisa untuk memantapkan langkahnya menuju ke main event atau Archisena cukup membagi 1 poin saja ke tangan Onyx Prodigy. Betul teman-teman, langsung aja ketik di kolom komentar hashtag Viva RRQ jika kalian adalah RRQ Kingdom atau Hashtag GoOnyx untuk memantapkan langkah Onyx Prodigy menuju ke babak grand final tentunya. Dan kita akan masuk ke dalam lineup dan ini dia, let's go! kita terbang, let's go! Dimana ini adalah menjadi penentu juga ya teman-teman ya. Iya benar. Apakah memang Onyx Prodigy bakal seenggaknya tuh cukup tenang dulu ya kan kalau dia bisa Chill lolos dulu. ke babak yang selanjutnya. Karena kalau kita lihat saat ini Vimornov dengan Hayabusa ini juga tadi sempat digunakan ya kalau nggak salah ya. Lancelot, Link, Hayabusa ini juga salah satu hero yang dipakai sama Vimornov sih. Oke. Oh, Vimornov ya. Aku Kalau nggak salah ada Hayabusa kan tadi dia pakai. aduh aku lupa ingat. Tapi yang aku ingat tuh Lancelotnya bener-bener lincah banget sih. Harusnya selincah dari Lancelotnya sih untuk Hayabusa sendiri. Kali ini Justin bakal coba untuk nge-clear minion secepat mungkin di area bawahnya. Vimornov akan lebih sabar. Dan kita akan melihat tentunya di mana Yura di sini yang harusnya dengan if-nya ini lagi-lagi bisa mendapatkan momentum yang penting untuk Onyx Prodigy, tapi Bocili boy sudah terlihat tentunya dengan adanya satu buah Iron Hook yang masih bisa didodge oleh seorang Vimornov. Dan sementara di area atasnya ini Moon yang akan ditarik ulur oleh Pranata, tapi harus berhati-hati ya karena One sekarang cuma perlu pecahin 3 weakness point-nya aja. Jadi cukup mudah tentunya untuk seorang Pranata tarik ulur dengan Moon di area atas. Kali ini bakal coba dibalikin keadaannya. Dan Bocili boy udah memakai satu buah flickernya. Namun dari Vimornov tidak mau terlalu overcommit karena dia sudah melihat pergerakan yang dibawakan oleh seorang Ripal untuk mengcover ke arah seorang Bocili boy. Dan bahkan Riz kali ini udah ngusir keberakan dari pemain-pemain Archisena, yaitu Pranata yang kita ngelihat di sini. Pranata bakal dipush habis-habisan dengan adanya Popol Kupa dan mungkin pemain dari Onyx Prodigy yang bakal coba untuk membantu dari sisi atasnya. Betul, makanya ya mau nggak mau kalau bisa dibilang ya mau ya dari early game ini ya Hayabusa mungkin bakal coba nyari level 4 ya dulu, terus juga nantinya bermain secara objektif karena ini dia udah mulai ketinggalan satu level nih. Dia level 3, Ripalnya juga udah level 4 dan Turtle diinisiasi sama mereka. Di mana Baxia bakal lebih diuntungkan karena memang dia sustain banget, bakal susah untuk di take down untuk di early game seperti ini. Terutama sama teman-teman Onyx Prodigy yang dari draftnya nggak ada burst damage yang diambil nih hero-nya. Oke, iya juga ya, nggak ada burst damage ya. DPS rata-rata. Damage per second dari kayak Vimornov, Fenrir juga, tapi kali ini di area mid-nya, sudah ada langsung shadow kill dari seorang Vimornov namun belum bisa untuk menumbangkan Warlord. Namun dari Vimornov setidaknya membayang time biar seorang Warlord ini bisa recall balik. Dan bahkan pemain dari Onyx Prodigy mereka mau coba untuk melakukan rotasi ke area atas dan bahkan ditabrak begitu saja dari seorang Pranatanya. Masih bisa di cover, masih ada double manipulation dari seorang Yura dan Ripal. Udah melihat keberadaan dari seorang Yura dan langsung di backup dengan cukup cepat. Riz maju ke area depan bersama dengan seorang Vimornov untuk menghentikan gerakan dari seorang Ripal. Yes, makanya yuk pelan-pelan lagi belum ada point kill memang karena again ya dari Onyx Prodigy ini beda banget sama game yang sebelumnya. Mereka butuh scaling lagi, mereka butuh item. Tapi lihat, outer go shooter, tunggu dulu, ketarik Iron Hook. Risknya akhirnya langsung tumbang dan first blood didapatkan sama RRQ Sena. RRQ Sena kali ini berhasil untuk mendapatkan first blood-nya di 3 menit pertama. Dan ini bakal menjadi sedikit mungkin tarik ulur yang harus dilakukan sama Onyx Prodigy juga karena Riz yang tumbang. Meskipun dia udah dapetin level 4-nya, tapi
Tapi eksekusinya ini dari Onyx Prodigy akan sedikit tertahan dengan tidak adanya Stampede dan juga altar dari seorang Riz. Betul. Di mana? Spider Kupa, We Are Angry juga sudah mulai di pop up. Tapi dari Shadow Stampede-nya memang gak ada yang nge-follow up dari teman-teman Onyx Prodigy. Terutama dari Moon yang memang harus nge-cover turret yang tadi dimasuki sama minion. Kalau enggak, one-one-nya Pranata bakal bisa plating atau bahkan bisa menghancurkan turretnya. Tapi lihat, dalam waktu 10 detik lagi Lord yang kedua, Turtle yang kedua bakal muncul di Lane of Down. Dan apakah memang bakal terjadinya kontes nih? Mengingat kalau ngelihat dari hero yang diambil sama RRQ Senna, Ripal itu bakal bermain lebih objektif lagi karena dia pakai hero yang sustain. Iya, Ripal nih memang sebenarnya jadi tumpuan juga ya nanti untuk team fight-nya buat RRQ Senna. Jadi tergantung dari positioning dari Ripal, timing juga dari Pranata. Kalau misalnya dia bisa follow up semua opening yang dibuka sama RRQ Senna ini akan bagus. Tapi kali ini Justin sudah melakukan eksekusi ke area backline dari Onyx Prodigy. Dan bahkan di Iron Hook oleh satu pemain, yaitu dari seorang Bocili Boy berhasil dapetin momentumnya. Tapi kali ini dari Vandred bakal coba untuk mengusir mundur. Dan Vimornov balik lagi, what are you doing dengan adanya 4 pemain di sana? Tentunya damage-nya ya 5 bahkan, ini damage-nya bakal bisa dibagi-bagi kok. Betul ya, mungkin cuma tes damage dulu kali ya. Oh, damage gua segini. Oh, belum jadi guys, belum jadi. Amang. Oke, belum jadi guys, tes doang. Nah, ini replaynya ya. Ditariknya Turtle ke bawah itu udah keuntungan banget sebenarnya bagi Ripal. Dan adanya Black Dragon Form itu yang bikin Onyx Prodigy pun mau gak mau mundur. Tapi Iron Hook yang on point itu yang membuat tadi risknya pun langsung ditumbangkan. Bahkan dari Onyx Prodigy juga ya udah mau ngomong ikhlasin aja. Jadinya tuh malah rugi mau. Harusnya mereka cuma ngelepasin Turtle doang. Malah mereka bisa manfaatin waktu yang ketika RRQ Senna atau Turtle dengan cara farming di lane ataupun memang ke jungle. Sekarang jadinya harus kehilangan satu hero juga. Iya, padahal tadi bagus juga dari Bocili Boy. Dia flicker sih kalau sambil flicker. Jadi itu kayak serangan kejutan sih, inisiasi kejutan yang dibawakan sama seorang Bocili Boy ke arah pemain dari Onyx Prodigy. Tapi kali ini bakal ditabrak balik. Oh, Iron Hook-nya ternyata tidak kurang panjang. Namun Ripal kali ini udah membuka Tortoise Poison hanya untuk membuat dia bertahan dari damage yang dimiliki oleh Riz dan juga Moon. Betul, sampai kupahnya aja di retri karena takutnya ngegigit ke arah Ripal. Dan dari Riz ini benar-benar setia banget untuk berada di sebelahnya Moon. In case kalau memang Moon-nya harus terkena Iron Hook dan harus diinisiasi, mengingat Moon tuh menjadi salah satu penghancur turret demi turret nantinya. Dan lihat, Bocili Boy udah mulai digigitin dan lihat dari si altarnya ya, ternyata kalau ke kupahnya juga ikutan jadi setan. Dan ini dia reward manipulation sudah mulai dibuka, Bocili Boy tidak bisa bertahan. Pranata, dia pun harus mundur ke belakang, sedangkan dari seorang Yuzongnya Justin mengincar ke arah Moon ngedirect ke arah dan akhirnya Moon pun tumbang. Sang serigala dipatok ular naga. Dipatok ular naga dan bahkan mungkin dari tadi yang Koko bilang ya, ketika altarnya dibuka, kupahnya ini juga jadi hantu. Ya, make sense sih sebenarnya. Kenapa? Make sense. Kan harusnya minion kan kupah kan, hitungannya. Oh, hitungannya ini ya? Karena gak berubah ya? Sampai summonnya Vexana aja tuh jadi hantu juga, atau kayak summonnya Zas gitu juga jadi hantu. Oke. Dan itu dia yang kalau kita lihat dari Ripal di sini, benar-benar terlihat kuat banget sih sebenarnya dengan adanya mungkin bisa dibilang jungler Baxia ya. Ini masih efektif menurut aku karena tipikalnya kayak sama kayak Karina gak sih yang perlu cuma tahan badan di area depan. Cuma bedanya kan memang Karina masih kasih damage ya. Sedangkan Ripal ini kan cuma cukup perlu kasih space buat ke arah Pranata dan juga Warlord ini dapetin space di area belakang kasih damage. Betul. Iya, ya udah mau nggak mau. Nah, lihat tuh, bahkan perjuangan Purple Buff-nya nggak berhasil dan didapatin sama Warlord itu udah enak banget bagi seorang Cecilian yang dapat Purple Buff. Dia bakal irit untuk menggunakan bad impact-nya sehingga untuk ngumpulin stack demi stack-nya lagi bakal lebih mudah dan bahkan saat ini langsung diinvasi sama teman-teman RRQ Senna dan Iron Hook-nya connect ke arah Vimornov yang langsung altar juga dibuka di sana. Masih ada Demonic Force mengincar ke arah depan sana karena Vimornov yang sudah tumbang. Tapi Pranata yang menjadi target malah dia menggunakan crossbow of tank dari seorang Mobius yang mau tidak mau masih mencoba untuk memberikan TD mentung-mentungin, tapi sayang sekali Fenrir Forger dia pun ditumbangkan begitu saja. Sedangkan Justin sang ular naga bakal mencoba mematuk siapapun yang ada di depannya. Tapi lihat dari Yura, dia pun masih bisa selamat bahagia. Oh my god, bad impact-nya terlalu sakit ya guys ya. Terlalu sakit dari seorang Warlord dan kali ini Warlord belum tumbang sekalipun kok. Ini berarti stuck dari seorang Cecilian ini udah mulai berasa. Dan kali ini kita ngelihat dari replaynya di mana sebenarnya
Film manipulationnya udah bagus banget dari Yura. Cuma masalahnya posisinya ini dari seorang Fenrir yang gak ada yang nge-follow up. Agak sedikit terlambat ketika dia udah loncat ke belakang. Tapi at least setidaknya ada pertukaran 1 untuk 1. Nah ini pas Justinnya datang baru semua pada bubar jalan dari Onyx Prodigy. Apalagi memang kayak ingat ya Naga dengan Furious Dive. Game pertama tuh Fenrir udah ngasih lihat seserem itu Yuzong, apalagi ketika bertemu dengan hero-hero high ground dan terutama Yip yang memang agak sedikit sulit untuk bertahan dari serangan Naga tersebut. Tapi di game yang kedua mereka mungkin karena memang terlalu banyak prioritas juga yang harus di-ban ketika di banning phase yang kedua malah melepaskan Naga dan akhirnya diajarin balik nih. Nih gara-gara Naga yang ngeselin di game yang pertama gua balikin, gua bikin lu kesal pakai Naga juga gitu. Nih bener-bener dikasih paham ya, inilah akibatnya ketika ada satu Boblek Dragon Form yang dipakai untuk ngacak-ngacak sisi backline-nya. Ini ngebut, tapi Aaron Hook yang connect langsung on point dan Bloody Hand dibuang begitu saja, altarnya mulai dibuka. Dan bahkan kali ini dengan ada satu body manipulation dari seorang Yura di cancel begitu saja. Dari Vimornov kali masih bisa tarik ulur mundur, tapi Vimornov terjebak tentunya. Setelah ada coach yang dipopal, namun kali ini Fenrir masih mencoba untuk mengusir seorang Ripal. Tapi ternyata Ripal dengan double kill-nya berhasil menumbangkan 2 pemain yang tadi. Memang sebenarnya Vimornov itu cukup riskan banget sih, karena dia masuk di posisi yang sebenarnya kejepit betul. Iya, kenapa dia masuknya nggak ada ulti loh? Dia nggak ada shadow kill di sana. Dia udah pakai duluan tadi ya? Iya, dan dia masih berani kuat shadow ke depan. Akhirnya pun kuat shadow-nya habis kalau nggak salah tadi dia nggak bisa bergerak nih, tapi Iron Hook-nya pun connect. Dan akhirnya Yura juga menjadi korban berikutnya. Inilah dia mengerikannya sang Franco ya. Franco tentunya yang kali ini cukup mengerikan karena inisiasi lagi-lagi bisa dibuka sama seorang Franco dengan apalagi dia pakai satu spell yang namanya Flicker ya. Jadi ini kejutan bisa dibawakan oleh seorang bot Chili Boy, tapi kali ini Lordnya akan coba dikontes dan bahkan Ripal masih bisa dengan Retribution yang mendapatkan 1 buah Lord. Sementara Justin kali ini masih dengan tugas yang sama, altar udah mulai dibuka. Dan bahkan dari Moonnya masih bisa bertahan Justin. Bakal 1 versus 2, bahkan 3 bahkan bersama dengan Kupa, tapi ternyata Moon masih bisa tumbangan di tangan seorang Justin. Tapi di sisi lain, dari Warlord pun juga bisa untuk menumbangkan Fenrir yang lagi loncat-loncat untuk ngeharas ke arah seorang Pranata dan juga ke arah seorang Warlord. Waduh. Ini perbedaan gold sebenarnya gak jauh mau, 4.000 mau. Tapi dengan kehadiran Lordnya ini, walaupun ini masih Lord yang pertama dan outer middle turret hancur, ini bakal membuat RRQ Sena lebih agresif lagi dari segi setupnya ya. Dan akan menguntungkan mereka banget, terutama Franco yang bakal lebih demen main di rumput area Onyx Prodigy. Tapi dengan kehadirannya Yip juga ini otomatis dia harus benar-benar make sure ketika remote manipulation ini dibuka, dia nggak dalam pre-position di mana nantinya juga gak cuman gak cuman si Bocili Boy yang bisa narik, Justin dan juga Ripal bisa aja ngincer dia. Iya betul sekali, tapi kali ini Lordnya yang akan bisa di-clear dengan cukup cepat dari Onyx Prodigy. Membuat Onyx Prodigy tentunya masih bisa untuk mendapatkan asa mendefense base-nya, tapi lihat sakit banget sang Winclaw dan juga bad face dari seorang Warlord. Wow, satu persatu turret dirontokin, diompongin, hanya tersisa inner top turret saja yang bakal mencoba untuk dihancurkan oleh RRQ Sena. Tapi dari Bocili Boynya pun terlalu ada di depan, dia bakal mengincar siapa kepala yang kelihatan langsung auto dijambak. Langsung auto dijambak nggak tuh? Dan kali ini pemain-pemain RRQ Sena mereka mau coba untuk memberikan pressure di lini atas karena minionnya udah mulai bergerak nih kok, udah mulai masuk, tapi sepertinya RRQ Sena lagi nungguin ini Bocili Boy bisa nangkap kemana-mana, tapi ternyata tidak ada yang terculik. Itu ya malesnya ada Franco ya Mo ya. Iya. Sebenarnya kenapa sih hero ini jadi populer? Karena dia tuh ya selalu bisa maksain team fight gitu loh. Iya. Kayak siap gak siap pokoknya kalau ada yang ketarik itu otomatis team fight bakal terjadi. Dan Harus itu siap. jadi keuntungan, iya itu yang bakal jadi keuntungan. Bisa jadi juga kerugian. Karena kalau ternyata hooknya adalah hook orang yang salah. Nah. Udah. Hooknya dapatnya mungkin ke arah tank gitu kan yang tebel-tebel. Nah itu bakalan jadi PR juga karena jadi sia-sia gitu loh skill yang dimiliki sama seorang si Franco ini. Makanya biasanya Franco tuh ditemenin sama hero yang burst damage. Nah contohnya kenapa? Cecilian sebenarnya early game dia nggak terlalu sakit. Tapi kalau udah di late game ketika ada yang ketarik di bad impact 2 kali aja. Bullshit. Sakit. Dan kali ini dari Justinnya nih kok yang menurut aku PR juga sih. Karena Justin ini selalu bisa ngacak-ngacak belakang. Jadi Onyx Prodigy itu seakan-akan dia nggak bisa fokus untuk numbangin mungkin Pranata atau Warlord.
Karena tugasnya Justin ya udah cuma satu. Betul sih, emang gak cuma jago funny gitu. Apa Tapi emang dia juga benar-benar dengan catchphrase-nya full power gitu. Intinya langsung jago banget dia main Yuzong. Full power. Gitu ya? Oh, kalau Fenrir selalu gitu ya? Itu Justin, Oh, Just No Limit. enggak. Justin dong. Ya gak Nama salah aslinya Justin sih. dong. Gak salah. Cuma kayak gak kepikiran aku sampai ke sono. Kangen ya, tapi Astaga, kangen sih ngeliat iya Just No sih. Limit tanding lagi kayak dulu. Tapi Iya. buset, digocek-gocek sama Vimornov. Kayaknya salah belok dia nih, langsung flicker. disadihan. Dan Vimornovnya langsung tumbang. Oh my god, itu adalah keputusannya salah banget ketika Itu blunder dia sih. mau berani main di komplek lawan gitu. Itu blunder sih menurut aku. Dan kali ini arah kesana mereka punya kesempatan untuk mendapatkan lot mereka yang kedua. Seraya juga kita melihat ini tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Onyx Prodigy. Betul. Makanya aduh sabar lagi Lord Enhance lagi kan. Ini bisa langsung auto nge-charge Yodele hihi gitu langsung ke arah Karut. Menurut aku juga sebenarnya Vimornov ini kan tipikal assassin yang Hayabusa tipis banget ya. Jadi kalau dia kena inisiasi atau stun aja yang tadi dibuka sama Bochili Boy pakai flicker, udah pasti gak bakalan bisa kabur sih itu. Ya kan tuh, Fenrirnya benar-benar di depan banget kayak, ayo kalau menarik narik gua aja, jangan narik temen gua gitu. Karena bahkan di sini Moon ya yang harusnya bisa mengacaukan tanda Mitara seperti tidak bisa berguna. Tapi lihat Black Dragon Pop dari Justin sudah mulai di pop up dengan cara yang sekarang dihajar dengan Demonic Force, digigit dengan Bloody Hand-nya. Fenrir still survive, altarnya dibuka, mencoba untuk mengajar dan Pranatanya tumbang. Bochili Boy juga harus di take down begitu saja. Apakah ini momen comeback bagi Onyx Prodigy? Karena 5 hero-nya masih hidup sedangkan ditukarkan sama 2 hero dari RRQ Sena. Iya masih punya daya juang ya sebenarnya dari Onyx Prodigy. Mereka setidaknya cuma kehilangan inhibitor di area mid aja itu cukup untuk RRQ Sena. Tapi mereka juga perlu berhati-hati karena ini kuncinya bisa dipegang sama Fenrir. Dan untungnya reward manipulation-nya ini dibuka di waktu yang pas. Jadi Fenrir-nya ini masih bisa survive. Pemain-pemain dari RRQ Sena yang mau coba untuk menumbangin Fenrir, ini Fenrir tinggal main di areanya reward manipulation aja. Tapi again ya, mau ya, harus pintar-pintar ngelihat Yuzongnya di mana, ngelihat Iron Hook-nya di sebelah mana. Karena kalau dari item ini udah utility banget sih. Udah ada Glowing One, Ice Queen One, Enchanted Talisman, satu bisa di staff lagi mungkin karena Winter Truncheon supaya dia aman ketika dipatil sama naga. Patil. Betul, jadi Winter Truncheon pun dari Fenrir Forger udah dibuat juga, Mo. Jadi ketika memang dia kalau sampai terlalu dalam, sebentar dulu, Justin digigit dia oleh sang serigala, tapi mencoba untuk dibalikin dengan konsilnya Bochili Boy. Sayang sekali tarikan gak kena, tapi lihat ada ban tronton yang lepas, bakalan ada yang ditabrak ternyata serigalanya. Malah bannya mencoba untuk dikoyak-koyak. Tadi reward manipulation juga di pop up. Bochili Boy mencoba untuk Iron Hook tapi terkena sama Rix dan di area bottom lane. Vimornov langsung melakukan split push crossbow tanknya. Ternyata di freestyle dulu bos sama seorang Fenrir. Tapi Iron Hook ternyata malah connect lagi. Sang Nugrohonya pun dilepaskan. Altar juga di pop up. Fenrir still survive. Masih terus loncat ke arah Pranata yang menggunakan Wind of Nature. Tapi lihat sang Nugrohonya connect dan durasi dari sananya juga sudah mulai cooldown. Immortal pecah dari Bochili Boy. Vimornov dia langsung dengan Shadow Kirunya mencoba tembus ke arah belakang sana. Tapi lihat Vimornovnya terlalu dalam dan dia pun langsung ditumbangkan. Agak sedikit disayang tapi setidaknya ada pertukaran di mana Bochili Boy yang akhirnya juga tumbang. Ya seperti yang kita lihat ya, Vimornov ini terlalu mengambil resiko sebenarnya. Dan posisinya memang dia ketika dia ngebuka Shadow Kill ini bisa dibalikin keadaannya. Dan bahkan kali ini Yura bakal tumbang dan bakal Pranata dengan crossbow tanknya connect ke arah seorang Riz. Gak punya altar, masih punya ternyata. Tapi apakah mau dibuka oleh seorang Riz kali ini? Ternyata masih punya immortality dari seorang Riz kali ini. Bakal coba untuk bertahan hidup dan Moon masih bisa untuk membackup satu pemain yaitu Riz yang hampir aja tergigit dan termakan oleh Pranata. Wow, itu kalau tadi Vimornov gak masuk kayak gitu, biasanya bisa dapat top lane tadi. Tapi karena Vimornovnya tertumbangkan, jadinya gak ada resource yang kuat Shadow ke belakang sana dan bahkan sekarang jadi rugi. Yuranya tumbang, Lordnya diambil lagi sama teman-teman dari RRQ Sena, bahkan Fenrir Forger yang kali ini membuka weakness dari 1-1. Crossbow tank punya pun di pop up, masih ada altar juga di sana. RRQ Sena mereka bermain secara dewasa, gak mau terlalu mengambil resiko karena Lordnya sudah tersedia. Iya, menurut aku ini cukup sih sebenarnya untuk RRQ Sena ya, setidaknya mereka bisa nge-push bareng sama Lord di area mid yang udah gak ada inhibitor turretnya. Dan Onyx Prodigy yang menurut aku mereka harus dapetin momentumnya. Karena Lordnya ini kayaknya harus mungkin bener-bener ditunggu sampai masuk ke area base. Tapi Bochili Boy ingat
Dia punya Iron Hook yang bisa langsung menangkap satu pemain yaitu Fenrir. Tapi apakah Fenrir masih bisa bertahan kali ini? Karena sudah ada satu buah Real Manipulation yang dibuka dan bakal Pranata udah ngeluarin crossbow of tanknya, bakal coba dibalikin keadaannya. Vimornov bakal coba buying time ke area atas kali ini, mencoba dibawa pulang kali ini, tapi Justin bakal coba ditahan dari Fenrir, benar-benar ditumbangkan begitu saja. Tapi kali ini bakal menjadi marah bahaya karena dari Vimornov yang udah mulai ketahuan kali ini melakukan split push, dia pun harus balik karena pemain-pemain dari RQ bakal coba untuk mencari keberadaan dari seorang Fenrir. Yap, Ada di sana Vimornov. Ya, itu ngacauin formasinya Arcusena sih. Yang mungkin tadinya fokus mereka untuk end base-nya, mereka pun harus pulang. Dan lihat momen replaynya, sebenarnya crossbow tadi ke arah Yura, tapi kayaknya Yura udah lumayan cukup tebal, sehingga dia pun masih bisa survive. Fenrir ini benar-benar dia nge-buying time dengan cara menggunakan Demonic Force-nya ke arah Justin, ke arah Warlord. Tapi yap, setelah memang momentumnya selesai, apalagi melihat darah dari Arcusena pada low, mereka lebih milih untuk pulang dulu daripada nanti Vimornovnya berhasil untuk melakukan split push. Bahkan sekarang lihat, Chili Boy-nya benar-benar ada lini depan, hampir aja itu rambutnya Moon ketarik. Tapi Baitem Kupa, sakit juga ya. Mulai diajar, aduh sayang sekali Shadow Kirunya hanya loncat satu kali dan mendarat. Dan mendarat begitu saja. Dan kali ini bakal reset lagi kode dari kedua belah tim memasuki menit yang ke-19. Ini masih cukup panjang tentunya, ini bisa jadi game siapapun menurut aku. Tapi Vimornov yang menurut aku perlu berhati-hati karena meskipun dia tipis banget, tapi ingat Hayabusa itu di arah late game, damage-nya bakal fall off. Betul. Dia bukanlah hero yang bagus di late game, makanya dari Vimornov seperti dia kayak udah mulai tahu, makanya dia rajin split push. Dan kalau memang Vimornovnya mungkin mau bermain secara sabar ya, mungkin dia bisa ngincer ke arah Pranata ataupun Warlord nanti ya, ketika memang mereka fokusnya sudah mulai keganti kayak ke arah si Fenrir ataupun ke arah si Risk ketika memang nanti mereka maju. Tapi ini udah jadi PR banget nih, gimana caranya Onyx Prodigy bisa mempertahankan base-nya, karena tempo yang berhasil mereka pegang lagi-lagi harus hilang dan dipegang sama Arcusena saat ini. Jadi ini kayaknya bakal nunggu momentum Lord sih kayaknya. Arcusena yang mereka udah dapetin 3 Lord berturut-turut. Posisinya Onyx Prodigy ini harus benar-benar dapetin timing di mana mungkin Fenrir bisa ngacak-ngacaknya itu ke arah Warlord. Karena Warlord belum tumbang sama sekali, 606. Dan Yura yang menurut aku kayak ini udah bakal jadi incerannya Pranata sih. Karena tadi crossbow nya itu dibuka cuma buat Yura. Oke, Lordnya udah mulai dipoke. Ini udah Lord evolve banget. Dan bahkan dari Fenrir kali ini yang bakal coba untuk cari informasi terlebih dahulu, dia nggak ada takutnya. Dan bakal langsung connect langsung ke arah seorang Justin kali ini. Justin mau nggak mau harus mundur, tapi Ripal langsung bisa mengamankan satu buah Lordnya. Kali ini bakal coba dipaksa teamfightnya oleh Onyx Prodigy digigit. Kali ini Chili Boy dan bahkan crossbow tank dibuka, dilepas begitu saja. Namun ternyata masih ada satu buah altar dari seorang Riz yang menyelamatkan nyawanya dari pemain-pemain Onyx Prodigy. Sementara kali ini bakal coba ditarik Ripalnya dengan adanya stampede, tapi permasalahannya Onyx Prodigy mereka nggak bisa tumbangin siapapun dari arah ke sana, sehingga membuat Onyx Prodigy harus menahan Lord yang akan berjalan menuju ke arah mid lane. Wow, tadi Vimornov retributionnya kecepatan ya Mo ya. Jadi retribution dari Ripalnya ternyata lebih on point dan dia pun memang berhasil mendapatkan Lord. Apalagi tadi gempuran dari Onyx Prodigy tidak berhasil untuk men-take down satu hero pun dari Arcusena. Ini bakal jadi PR karena mereka semua benar-benar nemenin Lordnya menjadi pasukan pengaman Lord dan Conceal. Sudah mulai di pop up sama Chili Boy. Coba untuk menarik, tapi minionnya pas banget spawn di sana. Masih Black Dragon Form dan lihat Fenrir dengan loncatan-loncatan Demonic Force-nya dan ada altar yang dibawa sama seorang Riz untuk melindungi teman-temannya. Tapi base-nya sudah mulai dipukulin. Masih bisa dilakukan defense-nya karena lihat pada karat tadi Arcusena. Tapi lihat dari Mortalnya juga pecah dan mulai ditungguin semua. Vimornovnya tumbang. Tapi Chili Boy juga berhasil di take down. Justin juga harus bisa di shutdown. Masih bisa freestyle dulu bos dari Ripal. Ripalnya juga tumbang. What defense from Onyx Prodigy. Wow. Masih memiliki daya yang kuat dari Onyx Prodigy untuk menahan gebrakan dari Arcusena masuk ke area base kali ini. Tapi Onyx Prodigy mereka berhasil numbangin 3 pemain dari Arcusena dan akan melakukan push ke area base dari Arcusena. Tapi apakah itu cukup? Karena ingat masih ada Warlord. Meskipun sekarang positioning dari seorang Moon ini udah bagus banget. Dia udah punya attack speed, dia udah punya damage yang cukup. Dan sekarang tinggal gimana caranya momentum didapatkan oleh Onyx Prodigy. Dimana Riz kali ini masih punya altar tentunya. Dan satu buah turret di area mid sudah mulai dihancurkan. Betul, satu persatu sudah mulai dihancurin lagi. Mencoba untuk membalikan tempo walaupun, mohon maaf ya, ada yang sadar gak base-nya ada minion? Iya, gede makanya harus hati-hati. Coba satu orang cover, udah ada Vimornov. Udah ada Vimornov. Tapi dari Fenrir kenapa pulang? Kayaknya takutnya nggak cukup sih damage-nya.
Oh, Soalnya super Tim minion Warlock. atas bawahnya udah bisa masuk sih. Oke, biar bisa gantian ya. Oh. Karena tadi terlalu di depan juga sih. Maksudnya daripada nanti off position mau yang ada yang ya, mereka keculik. Walaupun Lordnya masih 40 detik lagi, tapi ya kalau keculik di menit 23 sih 1 menit mau. Iya makanya Hilangnya, ini iya. respawnnya bakal lama sih respawn time-nya untuk kedua belah tim. Jadi siapapun yang tumbang ini bakal jadi kerugian karena mereka bisa aja di straight push begitu saja. Meskipun Onyx Prodigy mereka belum tumbangin inhibitor turret dari Arkisena ya. Tapi straight push itu bisa banget dilakukan sama Onyx Prodigy. Ingat Betul. mereka masih punya Moon, mereka punya Yura juga. Vimornov yang menurut aku dia sekarang mungkin udah bisa jadi inisiator ya, karena posisinya dia nggak akan bisa nge-execute dengan damage yang dia punya di menit 23 ini. Betul. Karena kalau tumbang di Land of Dawn sekarang kan benar-benar di menit segini ini rugi banget. Tapi bakal beda cerita kalau yang tumbang adalah hatinya. Jadinya dia jatuh hati padaku. Gitu. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Sabar ya Mo, masih ada besok kita nge-gas bareng loh Mo. Gak Tuh kan apa-apa. di pause kan? Di pause. Katanya emang gara-gara omongan ini ya, apa Waduh. kita set boyan Sad boy, langsung sad di boy. pause dong. Langsung di pause ternyata. Siapa tadi minta pause by the way? Nggak lihat kok. Si Arkisena kayaknya. Oh Sena ya minta. Sena atau Onyx Prodigy tadi? Ya dialah ya. Iya pokoknya. Dia. Ya udah guys teman-teman ya. Yuk pertandingan makin panas teman-teman. Makin Walaupun panas. RRQ Sena tuh udah lolos. Tapi mereka juga nggak mau bagi-bagi poin secara percuma. Apalagi Kecil. Onyx Prodigy yang memang mengejar tiket supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Iya, Jadi buat teman-temanku semuanya boleh banget langsung diramaikan di kolom komentar. #GoOnyx jika kalian berharap Onyx yang bakal menang dan melaju ke stage yang berikutnya. Atau #Viva RRQ tentunya yang tidak mau membagi poin bersama dengan Onyx Prodigy dan memantapkan tentunya poin mereka di posisi pertama grup B. betul teman-teman, makin malam makin panas lagi. Makin Apalagi mantap. abis ini kita masih ada satu last match yaitu Nah. Bigetron lawan Jigfam. Itu penentu juga tidak sih? Tentu juga. Penentu Mereka tuh juga sama ya. hasil match ini juga nih. Benar-benar. Soalnya kalau misalnya hasil match ini tuh yang menang adalah RRQ ini satu sama. Itu dari Bigetron sama si siapa? Onyx. Onyx harus cari menang 2-0 ya. Harus cari menang 2-0 atau enggak poinnya ntar sama semua lagi. Bigetronnya harus 2-0 sih lawan Geek Farm. Bigetron poinnya sekarang 2 kan. Terus Geek Onyx poinnya juga. 1. Terus dari si Onyx poinnya 2. 2. Sekarang lagi mencari poin ketiga. Jadi Ribet posisinya juga hari ini jadi poinnya. posisinya 4-3-2-1 ya. Apa sekarang. itu poinnya? Hmm. 4, iya ya. Kalau 4-2-2-1 tapi masalahnya Onyx harus menang 1 biar bisa 3 poin kan. Yes. Dan 4-2-2-1 harus menang 3 poin. Tolong Jeremy Pauline kolom di komentar ya. Susah ya muncul. Bun, matematika Iya. saya buri. Mohon maaf gitu kan, kalau kita berdua kan mohon maaf nih terakhir sekolah kapan gitu. Sudah nggak inget ya Bun. Iya tolong gitu kan. Tolong. Tapi kalau sering hitung duit mah kita cepet tenang aja. Tagihan invoice belum keluar nih Yoi. invoice. Tolong gitu. Buat teman-teman yang sambil menunggu boleh banget ya yang mau kirim pantun, yang mau kirim gombal-gombalan di kolom komentar. Di kolom tahu nanti komentar. kita bisa baca-bacain juga ya kawan-kawan. Betul, Siapa tahu ada yang mau nitip pesan misalnya coba yang bernama Ujang minta tolong pulang pintu mau dikunci gitu. Udah ngantuk sama papa mamanya gitu. Berarti mama papanya yang nonton ya? Iya, siapa tahu. Oh, atau adiknya yang nonton. Iya. Daripada ketiduran terus Ujang kan lagi di warkop tuh nonton. ya kan? Waduh, Pulang-pulang minjem wifi gedor-gedor. warkop ya. Iya, makanya Ujang pakai Hero Max Ujang. Kuotanya Makanya. 20 giga. Kuota gamenya unlimited. betul. Kamu Jadi nggak perlu numpang wifi warkop. Bener, gitu nggak loh. usah Aduh. nebeng-nebeng. Makanya langsung cari di toko pulsa terdekat rumah kamu Jang. Coba Jang. Iya, orang nontonin Hero Esports 3.0 juga sampai tumpe-tumpe kuotanya nggak bohong. Iya, makanya masih ada sisa bahkan tuh buat minggu depan. Dan kita akan langsung masuk ke dalam in-game yang dimana ini udah menyentuh menit ke-24. Waduh, makin late game, makin seru lagi, makin panas. 1 jam game, gas kita mah kasih paham aja yang penting seru. Tapi ini dia, di bloody hard di boardnya sendirian. Dia pun langsung diajar sama 3 hero, apalagi ini ada Lord. Oh my god. Oke. Kalau kata Oji, jika Somai kecebur god. Oh my god. Tapi kali ini Ripal sepertinya bakalan lebih kuat untuk baru aku mau bilang solo tapi nggak jadi karena dia bakal dibantuin sama Pranata dan juga pemain dari Arkisena. Sementara Onyx Prodigy yang udah gundul-gundul pacul nih base-nya, mereka udah pasti nggak bakal bisa nge-kontes. Aduh. Is this the end? Of the world. Take my breath and count to 10.
Ya itu lagu Jadi lama lagunya banget Adele. ya. Enggak juga dong. Iya. Lagunya Adele itu. Iya. Yang James Bond. Ketarik pendirnya. Dan langsung mencoba untuk Oh, dihajar. no, Pengen no. terbuka di weakness-nya. Tapi lihat dari Pranata Bocili belum mau Boy? terbang. Malah Bocili Boy yang harus ter-take down. Oke, saat ini tanpa adanya Bocili Boy, ini bakal bahaya banget karena tidak ada yang bisa tarik Gimang guys ya. Tarik Gimang kali ini dari Araki Sena dan menjadi 4 lawan 5. Tapi masalahnya ini Lord yang udah super duper besar, super duper kuat, udah super duper paling depan. Pokoknya lihat itu kapaknya segede Gibang dan yang pastinya Onyx Prodigy. Mereka apakah masih memiliki asa untuk mendefense dari base-nya karena Riz kali ini sepertinya agak sedikit kesulitan, dia benar-benar udah low banget. Dan kali ini dari seorang Vimonos tumbang, 2 pemain hilang dari Onyx Prodigy dan bahkan Araki Sena. Mereka sepertinya hanya membagi 1 poin saja kepada Onyx Prodigy dan 1 sama dimenangkan oleh RRQ Sena. Wow. Jadi RRQ Sena saat ini